Hari ini ada pengumuman QC baru ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi pengumuman QC baru adalah teman-teman di penilaian quality control ke tutor ini biasanya aku attach ke setiap dokumen QC ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman ini hal untuk dibaca tutor apa saja yang QC nilai yang pertama. Yang kedua, bagaimana sistem penilaian QC. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengumpulkan QC. Nah, teman-teman, di penilaian QC yang kali ini ada hal-hal aspek yang kita ubah. Nah, kalau dulu aspek ada berapa? Sorry, sorry, ada berapa aspek? Ada yang hafal nggak? Ada berapa aspeknya? Ada, ada sih di kabinet sih. Ada tiga. Terus sub aspek teknikal ada berapa? Teknikal aspek yang dulu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Oh ya, betul, betul, Mas Muhammad Soleh. Ada enam. Dulu teknikal ada enam. Nah, sekarang yang paling benar, yang paling ini, yang paling menonjol untuk perubahan QC adalah teknikal itu sekarang ada dua aspek saja yang pertama. Nah, teknikal itu ada dua aspek saja. Kenapa dari enam aspek jadi dua aspek? Karena teknikal itu adalah hal yang seharusnya menjadi bare minimum untuk setiap tutor. Jadi, dari enam aspek itu kita gabungkan jadi dua aspek. Yang pertama adalah eh, tutor tidak telat dan kestabilan internet. Yang kedua, aspek kedua adalah kamera background mic adalah jadi satu. Gitu. Karena eh, device kita, terus habis itu internet tutor online udah pasti bagus. Dan aku yakin hal teknikal ini sudah seharusnya minimum tidak menjadi kendala ketika kita mengajar online. Yang pertama itu. Itu yang paling menonjol. Nah, yang kedua adalah nanti ada materi, sorry bukan materi, ada scoring system two-way communication. Nah, ini juga boleh dibaca ya. Apa yang dinilai adalah kemampuan tutor mendorong komunikasi aktif. Nah, two-way communication ini berfokus pada tutor itu mengajak anak dan mengencourage murid untuk adanya tanya jawab di kelas. Karena two-way communication itu penting. Walaupun murid kalian pasif ya, tapi at least misalnya coba ketika menjelaskan bangun komunikasi dua arah di sana. Misalnya contohnya eh, teman-teman ini kita belajar fungsi dan logik ya. Ada yang masih ingat nggak fungsi print itu untuk apa? Gitu. Itu menjadi hal yang berbeda kalau kalian cuma bilang kita kemarin belajar fungsi print ya. Fungsi print itu gunanya untuk mencetak eh, tulisan ke dalam layar kalian. Nah, fungsi print gunanya untuk itu. Dengan kalian menyampaikan, ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar fungsi print untuk apa? Ajak mereka buat menjawab. Nah, itulah two-way communication. Karena kalau nggak seperti itu, murid kalian di sini akan pasif. Yang pertama pasif, yang kedua adalah pelajaran kalian akan jadi monoton. So, maka kita akan bikin scoring system adalah two-way communication. Itu poinnya. Oke. Yang kedua adalah ada poin lagi students platform engagement di sini. Ada kemampuan siswa dalam menyelesaikan regular di platform pembelajaran dan eksplorasi fitur tambahan, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada, misalnya aku coba random yang hmm, VP deh, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ketik progres. Nah, di sini kan ada ketingkatan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Loh, ini bagus nih siswanya. 182, 100, nah, 83, 100, 100, 100, 86. Nah, seperti itu. Students Platform Engagement adalah menilai progres murid dalam menyelesaikan suatu tugas. Seperti itu.
Oke. Nah, di sini sudah jelas ya. Persentase tugas reguler, reguler ya, yang diselesaikan siswa di platform. Nah, persentase tugas yang diselesaikan siswa di platform. Oke. Hmm, oke. Oke. Itu saja teman-teman yang aku sampaikan di dalam penilaian QC yang baru. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, next kedua adalah, nah di sini teman-teman ada penilaian, ada tambahan. So, kita akan berfokus kepada, nah, oke, sebelum kita masuk ke sana, ada yang tahu nggak metrik November sebelum bulan Desember itu apa saja teman-teman? Atau KPI tutor itu apa saja? Yang tahu nggak? Coba tulis di kolom chat dong. Yang tahu apa? Sebelum bulan Desember apa saja? Ada yang tahu nggak? Disiplin? Masa disiplin? Ada. Apa tuh? Ada. Oke, retention. Apalagi? Apalagi teman-teman? Apalagi selain retention? Perform engagement, oke. Retention, perform engagement, eh, quality, sama attendance. Nah, betul. Ada empat itu. Kalau sekarang, setelah bulan Desember dan di Januari ini, KPI tutor itu ada apa saja sih? Ada berapa? Ada berapa dan ada apa saja? Ada tiga apa aja tuh? Apa saja? Attendance, quality, dan disiplin. Nah, retentionnya hilang. Artinya em, kita tutor itu sudah tidak, sebenarnya bukan tidak bertanggung jawab ya. Untuk prolongationnya tutor itu dihilangkan dari KPI. Walaupun ya tutor akan membantu ISM untuk prolongation dan kita juga akan fokus di sana, tapi dihilangkan dari KPI dan tidak include ke dalam bonus untuk siswa kalian lanjut atau enggak. Nah, teman-teman, sebagai gantinya, karena tiga attendance quality disiplin ini gampang dapatnya. Nah, Project Impression tolong tampilin datanya dong biar mempermudah tracknya. Udah Kak, di Central Info ada datanya. Udah Kak, ada Central Info ada datanya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Karena attendance itu udah pasti, disiplin itu bisa diusahakan. Nah, quality ini kita jadikan lebih ketat lagi, teman-teman. Oke, quality di QC itu kita ganti standarnya dan kita ganti semua untuk standar scoring sistemnya untuk mendapatkan 4 atau 5. Jadi, untuk bulan Januari itu, aku bilang ya di awal ya, karena di kabinet kalian belum update, di Kultur ini, aku bilang dari 200 video ini ke QC nilai, itu mendapatkan, tutor itu mendapatkan rata-rata teaching di angka 70%. Semua tutor overall. Dan itu nggak apa-apa, bukan salahnya tutor atau bukan apa, karena standarnya QC itu naik. Kenapa? Karena quality tiga, tiga KPI itu menggantikan retention. Maka dari itu, untuk quality kita harus naik standarnya dan diperketat. Karena eh, kita tidak ada metrik lagi untuk pedoman bahwa cara ngajar kita itu bagus atau tidak dari students yang stay atau bukan di algorithmic karena tutor. Kita tidak ada pedoman pada KPI retention lagi, entah atau student itu stay atau enggak. Itu kita nggak ada pedoman itu lagi. Maka dari itu quality sangat ketat sekarang. Nah, bahkan for your information, di quality penilaian yang baru, eh, aku ngirim juga video quality, aku minta QC cek, ya kan?
aku ngirim video private aku Python satu, aku minta QC salah satu QC ku ngecek, tolong minta di QC videoku eh, dengan standar yang baru. Oke, ada yang bisa tebak dapat berapa aku? Ada yang bisa tebak? Ya, betul. Dapat sekitar 70%. Nggak bisa sentuh 80%. Nah, nantinya kita juga akan ada training gimana sih ngajar-ngajar yang bagus dan sesuai SOP, sesuai standar eh, yang kita akan jadi tutor excellent. Nah, salah ini 90 kata siapa? 70 yang benar. Itu. Nah, maka dari itu kita ganti standarnya dan jangan kaget ketika nantinya kok QC aku nilainya 70, kok QC aku nilainya 60, 68. It's okay. Karena apa? Untuk standar bagus bare minimum sesuai SOP, sekarang nilainya bukan lagi 4 atau 5 tapi 3. Jadi ketika kalian mendapat skor 3 di QC kalian, itu artinya kalian sudah melakukan sesuai dengan standar, tapi biasa aja gitu. Hanya sesuai standar, tidak outstanding atau tidak kreatif gitu. But nggak apa-apa. Nah, nah sebagai sebagai itu untuk tutor ya, tapi sebagai janji aku, jadi nanti pastinya kalian kan ingin mendapatkan 4 atau 5 kan minimum minimum skornya supaya bonus itu bisa tercapai atau KPI quality bisa di atas 80% sehingga layak untuk mendapatkan bonus. Ya kan pastinya. Nah, nantinya janjiku adalah ke semua tutor adalah nantinya kalian akan mendapatkan di nilai-nilai yang kurang, kalian akan mendapatkan feedback apa aja yang harus ditingkatkan. Jadi QC akan memberikan eh, komentar atau feedback di nilai-nilai kalian yang kurang apa saja yang harus ditingkatkan. Itu janjiku dan itu akan mulai start reguler di penilaian bulan Februari. Jadi seperti itu. So, itu janjiku dan pada intinya adalah penilaian kita ber, menjadi lebih ketat, tapi nantinya kalian akan diberikan feedback dan bisa diupdate di kabinet 3.0. Oke. Nah, yang kedua adalah teman-teman, untuk penilaian QC sekarang itu kalian bisa memilih satu video yang terbaik kalian atau dua video yang terbaik kalian. Penilaian itu menjadi tidak objektif ketika satu video itu sangat bagus. Padahal tutor mempunyai misalnya ada tutor A, tutor B, tutor C. Tutor A, B, C ini mempunyai kelas yang dikondak per bulan adalah 80 kelas. Aku ambil rata-rata ya, 60 sampai 80 kelas per bulan untuk rata-rata tutor di algorithmics. Mengkondak sebanyak itu. Tapi yang dikumpulkan ke QC adalah satu. Nah, persentase video yang dikumpulkan dan persentase. Jadi seperti ini teman-teman. Video yang dikumpulkan itu tidak merepresentasikan eh, apa yang sehari-hari tutor lakukan di dalam video itu. Karena itu cuma satu. Poinnya adalah satu video itu bisa direcord sebagus mungkin dan dikumpulkan ke QC. Dan itu menjadi penilaian yang tidak objektif. Kenapa? Karena penilaiannya itu pasti bagus. Karena video yang dikumpulkan bagus. Apalagi ada tutor-tutor yang mengumpulkan, mempunyai kelas grup, tapi yang dikumpulkan video private-nya. Nah, video kelas grupnya tidak dikumpulkan. Jadi mengumpulkan video private. Nah, maka dari ini QC ada peraturan kita akan mengumpulkan setidaknya 20 video dalam satu bulan. Jadi kalian bisa membuat playlist seperti ini ya. Nah, seperti ini. Playlist bisa berbeda-beda kelasnya. Kayak Kak Hikmah atau Kak Neil ini juga eh, tanpa disuruh dia membuat playlist. Kalau ini kelasnya satu ya, kalian bisa membuat playlist kelas yang berbeda-beda atau satu kelas nggak apa-apa. Kalau bisa yang berbeda-beda saja. Jadi playlist ini nantinya yang akan dikasih ke QC yang berisi dari video-video kelas kalian di dalam bulan kemarin. Seperti itu. Jadi biar simple dan biar
nggak terlalu ribet, kalian bisa membuat playlist seperti ini untuk dikumpulkan ke QC. Karena playlist ini akan merepresentasikan ke keseharian kalian mengajar. Karena yang dikumpulkan ini adalah 20 video atau per week ada 5 video, nggak satu aja. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak video yang dikumpulkan, nanti eh, seperti itu. Jadi video yang dikumpulkan itu akan dicek secara random sama QC. Jadi pengumpulannya sama, hanya saja jumlah videonya yang dikumpulkan adalah berbeda. Gitu. Terus pertanyaan, Kak, lah kalau kelasnya sebulan nggak sampai 20 gimana? Nah, kalau sebulan nggak sampai 20, kalian wajib mengumpulkan semua video kelas kalian di bulan sebelumnya itu. Misalnya bulan itu kalian ngajar 10 kelas aja. Jadi 10-10-nya itu harus dikumpulin. Gitu. Karena 20 itu adalah minimal threshold. Kalau kurang dari itu, harus semuanya dikumpulkan. Oke, sampai sini. Nah, nanti bisa bisa dibaca lagi ya. Aku akan kasih ini juga. Yang kotor kotor. Kasih 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 di sini juga nanti. Bisa kalian baca sendiri. Oke, terus template pengumpulan QC kita tidak boleh Wah, kurang dari template. Oke, sekarang ketentuan dan deadline, teman-teman. Deadline video harus dikumpulkan sebelum tanggal 15. Ya, tanggal 15 itu harus dikumpulkan sebelum itu. Karena ini sudah dari dulu sebenarnya. Ketika kalian mengumpulkan sesudah tanggal 15 jam 21, sesudah tanggal itu, maka penilaian form itu akan ditutup. Atau video kalian akan otomatis null by system. Karena kita lewat dari deadline yang pertama. Nah, yang lalu ada juga Anda harus mengumpulkan kelas grup. Kalau nggak mempunyai kelas grup, baru boleh private. Nah, itu. Jadi harus mengumpulkan video grup. Diutamakan grup terlebih dahulu, kalau nggak punya baru private. Nah, kita sebagai QC akan lebih ketat lagi, yaitu kita akan memeriksa jumlah kelas dan jenis kelas. Kita akan menggunakan sistem validasi untuk memastikan kelas kalian di bulan sebelumnya itu lebih dari 20 atau kalian mempunyai kelas grup atau private gitu. Contoh validasinya seperti apa? Contohnya seperti ini. Hmm. Aku ambil contoh apa ya? Nah, kita kan memvalidasi kayak gini ya di bulan Januari. Misalnya, aku ambil contoh Mas Fadli ya. Nah, QC akan melakukan penghitungan di sini. Oh, sebulan ini ada lebih dari 20 kelas di sini. Oh, berarti kita akan menghitung video yang dikumpulkan, kita pastikan itu lebih dari 20. Nah, kita juga akan memvalidasi grup type-nya ini. Apakah ada grup? Nah, jika ada grup tapi videonya hanya dikumpulkan private, maka kita tidak akan melakukan penilaian. Jadi syarat dilakukan penilaian itu adalah video kalian lebih dari 20 ke atas atau kalian mengumpulkan kelas grup kalau punya kelas grup. Kalau enggak ya kumpulkan private. Kita akan memvalidasi itu. Jadi seperti itu. Ini ketentuan-ketentuan yang baru. Jadi diharapkan adalah quality ini diperketat supaya apa? Supaya kita benar-benar jadikan hal ini menjadi serius. Nah, SOP pengajaran edukasional di algoritmik harus benar-benar ditingkatkan. Kita benar-benar eh, kita melepas retention, tapi standar teaching kita, keseharian kita benar-benar harus excellent. Dan itu aku yang mau dari tutor-tutor dari teman-teman semua, gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, laporan feedback DBS-nya gimana? Laporan feedback DBS-nya nggak perlu dikumpulkan lagi. Nanti juga kita nggak perlu laporan feedback dan lain-lain. Aku hapus. Jadi kita nggak perlu ngumpulin feedback lagi. Terus kelas-kelas yang sudah tidak run, murid expert graduate minta hapus ke siapa ya? Ini bisa ke CS atau TL bisa, tapi nggak urgent ini. Betul. Jadi buat dua playlist ya, arsip kelas biasa opsional, satu buat semua video kelas sebelumnya atau di bulan sebelumnya. Wajib. Enggak.
Playlist itu untuk mengumpulkan di QC. Jadi simpelnya kayak gini, teman-teman. Satu persatu bolehkah sudah terlanjur upload kepisah-pisah karena beda kelas? Baiknya dibikin playlist sih. Karena satu link nanti ada video gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelum pertanyaannya kemana-mana, penilaiannya sama, semua template-nya sama, semua apa-apanya itu sama. Bedanya adalah nominal video yang di kok nominal, eh core jumlah video yang dikumpulkan. Nah gitu. Jadi semuanya itu sama. eh kita nggak mengumpulkan feedback lagi, nggak mengumpulkan apa lagi. Kita mengumpulkan tetap dari link, tetap dari assessment. Cuma bedanya videonya yang kalian kumpulkan itu banyak. 5 per week atau 20 video dibikin playlist per bulan gitu. Ini start kapan? Jadi satu playlist itu isinya 20 kan? Ya, betul. Nah, ini pertanyaannya start kapan? Nanti saya akan umumkan resmi ya di pengumuman Algorithmics. Start mulainya kapan? Yang jelas bukan mulai bulan Februari ini, bukan. Februari ini mungkin aku akan beri kelonggaran, kalian bisa mengumpulkan 10 dulu atau kapan dulu. Nah, nanti sambil jalan, ketika bulan Maret itu, pasti aku akan meminta 20 video. Karena kita mempunyai sepanjang bulan Februari, dari 1 sampai 28 Februari, untuk menyiapkan 20 video itu. So, kita akan start paralel di bulan Maret. Yes, start paralel di bulan Maret. Di bulan Februari nanti aku akan kasih angkanya berapa kalian harus mengumpulkan gitu. Di sebelum tanggal 15 Februari itu aku akan kasih start angkanya berapa. Tapi kita akan memulai start paralel dan semuanya wajib itu di bulan Maret, periode assessment bulan Maret gitu. Jadi semuanya sama, yang beda adalah jumlah video yang dikumpulkan gitu. Karena kita harus merepresentasikan jumlah video yang dikumpulkan itu sehari-sehari kalian gitu. Atau boleh ditambah kelas Januari. Kalau QC betul. Nah, ini nanti nominalnya aku akan kasih umumkan resmi ya Kak Iqmah ya. Oke. Jadi nominalnya yang dikumpulkan di bulan Februari itu aku kasih pengumuman resmi berapa. Nah, itu boleh pastinya boleh digabung di tambah kelas Januari. Tuh. Tapi pastinya kalian di bulan Februari nggak cuma mengumpulkan satu, itu pasti. Nah, nominalnya berapa, itu nanti aku akan kasih info resminya. So, gitu saja. Udah cukup jelas kah? Atau ada yang mau ditanyain? Maaf, terlewat Kak. Kalau berhasil mengumpulkan 20 video, apakah ada reward? Sebenarnya bukan reward ya. Itu malah syarat untuk kalian di QC itu 20 video. Jadi syarat di QC adalah 20 video dan mengumpulkan eh, minimal 20 video dan kalian tidak Gitu. tidak memanipulasi bahwa kalian mempunyai grup dikumpulkan private gitu. Gitu. Jadi jadi syarat utama di QC nanti pada bulan Maret adalah kalian mengumpulkan 20 video. Di playlist saja biar enak. Playlist gak harus publik Kak, nggak penting. Ya, betul. Di unlist saja boleh, di unlist saja boleh. Yang penting bisa diakses, betul. Playlistnya Bertulis. nggak harus publik ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini semua tipe video ya, Mas? Yes, tipe video. Termasuk grade. Better grade dipisah aja ya, karena QC-nya beda, penilaiannya beda. Better grade dipisah aja, jadi video-video yang biasa gitu. Oke. EC OTR boleh. EC OTR juga boleh ya. EC ataupun OTR boleh. Gitu lur rapi ngono kok. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Sama cuma bedanya adalah video yang dikumpulkan lebih banyak. Nah, hal ini termasuk impian dari tutor departemen juga untuk terus
eh, menjaga quality tutornya lebih baik karena kita berkomitmen untuk menyediakan edukasional yang the best buat anak-anak dan kita berkomitmen buat eh, kasih learning experience yang luar biasa. Maka dari itu eh, kita turutin retention tutor dihapus, tapi kita benar-benar harus eh, kita kerjain beneran, kita kita godok beneran, kita pikir beneran untuk quality tutor ini. Dan kita akan seobjektif mungkin, dan janjiku juga tadi, untuk penilaian yang kurang, kita akan berikan feedback. Apa yang harus ditingkatkan. Kok video bisa video bulan lalu, Kak? Contoh Januari, Februari, bisa. Nah, Mas Mas Iqbal, jadi nantinya kita nggak langsung mulai bulan Januari, bulan Februari, QC langsung tak umumin langsung aku minta 20 playlist. Enggak. Kita nggak mulai bulan itu. Mungkin bulan itu kita akan mulai setengahnya dulu atau 10 dulu atau mungkin 5 dulu. Nanti aku juga ngobrol sama Lina ya. Untuk bulan Februari kita mulai dari berapa. Yang jelas kita akan mulai start di bulan Maret. Pengumpulan QC di bulan Maret. Nanti bulan Februari aku akan infokan di nominalnya di pengumuman resmi. Yang jelas di bulan Februari pastinya lebih dari satu. Nah, itu dinilai durasi sesuai yang di pedoman atau gimana? Ya, betul. Ada penilaian durasi kelas atau time management itu sesuai yang ada di pedoman. CK 45 menit, eh, private 60 menit, grup 90 menit. Saya kadang lupa record video, kadang record di tengah-tengah tuh gimana. Nah, ini kita coba biasakan record dari awal ya. Atau nanti kita boleh deh sharing tips gimana record dari awal atau kita pakai aplikasi apa untuk recordnya gitu. Oke, kayaknya gitu aja deh. Ada lagi yang mau ditanyain? Nilainya juga dari tengah-tengah biasanya. Ini aku main QC. Lucu sih ini. Ya udah nilainya setengah doang. Serius lucu sih. BTW yang pakai platform Algo itu emang bisa record ya. Itu pakai recording eksternal sih Kak, kayak OBS gitu. Mm-mm. Record dari awal. Yes, gitu. Oke, teman-teman. Ya, so gitu aja ya teman-teman ya. Thank you banget yang udah ikut Kultur hari ini. Thank you juga ini seputar update-nya. Kalian juga bisa tahu lebih awal yang ikut Kultur. Pastinya pengumuman resmi aku akan kirim di minggu ini dan nantinya kita akan start. Nanti juga aku akan infokan ke tim leader kalian juga. Jadi info info ini akan tersampaikan benar-benar dan benar impian kita semua adalah kita em, menambahkan dan kita harus lebih excellent lagi dalam hal quality. Karena aku yakin retention itu bisa mengikutin kalau teaching quality kita bagus. Kalau murid itu paham apa yang kita ajarkan. Kalau yang ketiga adalah em, murid itu seneng sama kelas kita. Seneng nggak dapet poin. So, gitu teman-teman. Selamat malam, selamat liburan, atau selamat Imlek, atau eh, selamat apapun itu yang kalian merayakan. So, gitu aja. Selamat malam and thank you udah join Kultur. And see you on the next Kultur ya. Thank you Kak Putri juga udah jadi speaker. Tiga.